Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang peluang dengan tujuan pembelajaran, yakni kalian mampu memahami konsep peluang, ruang sampel, dan titik sampel. Sebelum ke pembahasan, yang belum subscribe channel Ibu, silakan di subscribe karena subscribe itu gratis. Pada peluang ada yang kita kenal dengan percobaan, titik sampel, dan ruang sampel. Apa itu percobaan? Percobaan adalah suatu tindakan atau kegiatan untuk memperoleh hasil tertentu. Percobaan disebut juga dengan eksperimen. Contoh, percobaan melempar dadu, melempar uang koin, mengambil kartu secara acak dari tumpukan kartu, dan lain-lain. Titik sampelnya apa? Titik sampel adalah hasil dari percobaan. Contoh, melempar dadu. Pada dadu ada angka 1 sampai dengan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, itu yang dinamakan titik sampel. Titik sampelnya. Kalau pada koin itu ada angka dan gambar. Nah, itu dinamakan titik sampel. Sedangkan ruang sampel apa? Ruang sampel adalah himpunan dari titik sampel. Ruang sampel bisa disebut dengan semesta atau disimpulkan dengan S besar. Jadi, kalau pada titik sampel itu dituliskan satu-satu, misalnya 1,2, 3, 4, 5, 6. Kalau pada ruang sampel itu sama dengan S, simbolnya S besar, S sama dengan kurung kerawal, ya, kurung kurawal. Kamu bisa lihat di sini contohnya. Kemudian kita masukkan semua titik sampel itu. Jadi 1,2, 3, 4, 5, 6 dan ditutup kembali dengan kurung kurawal. Kita langsung masuk pada soal pertama. Dilakukan percobaan dengan melemparkan 2 dadu secara bersamaan. Hitunglah banyaknya kejadian munculnya mata dadu dengan jumlah kurang dari 11. Jumlah kurang dari 11. Nah, ini ada pilihan jawabannya. Untuk mempermudah, kita buatkan tabel, ya. Kita buatkan tabel seperti berikut. Jadi, karena 2 mata dadu berarti di kiri silakan kalian lihat mulai dari atas sampai bawah dituliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, dadu pertama. Kemudian di kanan atas dituliskan dadu kedua 1 sampai 6 untuk dadu kedua. Next, kita pasangkan, ya, di dalam kotak-kotak putih. Jadi 1, 1 maksudnya dadu pertama dengan dadu kedua, kemudian ke bawahnya 21, 31, 41, 51, 61. Kemudian di sebelahnya kalian bisa ya 1, 2, 2, 2 sampai dengan seterusnya. Boleh ya? Silakan kalian lengkapi tabel ini. Kemudian dikatakan di situ bahwa kita akan mencari jumlah dadu kurang dari 11. Jumlah, ya. Jumlah kurang dari 11. Berarti yang masuk itu mulai dari berjumlah 10, 9, 8 sampai yang berjumlah 2. Ya kan? Kalau yang 11 ke atas tidak masuk. Nah, kita langsung lihat pada tabel 1,1. Kira-kira 1 ditambah 1 hasilnya berapa? Ya, 1,1 berarti kita buat jadi 1 tambah 1. 1 tambah 1 itu sama dengan 2. 2 kan kurang dari 11. Nah, berarti dia masuk. Paham ya? Selanjutnya, 2,1.
2,1 berarti 2 tambah 1 sama dengan 3. Dia masuk. Selanjutnya 3,1. 3,1 berarti 3 tambah 1 sama dengan 4. Berarti dia masuk. Nah, Ibu ambil contoh yang 6 dan 5. 6,5 berarti 6 tambah 5. 6 tambah 5 itu dapatnya 11. Nah, jadi itu tidak masuk karena kita mencari yang kurang dari 11. Paham ya? Silakan kalian cari semuanya, kira-kira mana yang masuk dan yang tidak masuk. Seperti contoh ini kan Ibu kasih contohnya baru 3 ya. Kamu cari yang lainnya. Nah, untuk soal nomor 1 kalian sudah bisa dapatkan jawabannya ya. Jadi kamu fullkan dulu tabelnya. Setelah itu kamu hitung, sambung yang hitungannya Ibu tadi. Kira-kira mana yang jika dijumlahkan mendapatkan hasil kurang dari 11, kemudian dihitung ada berapa. Nah, itu jawabannya. Oke? Sekarang kita lanjut pada soal nomor 2. Kita mempunyai 10 kartu yang bernomor 1 sampai 10. Jika satu kartu diambil secara acak, maka peluang terambil kartu bernomor bilangan prima adalah, jadi kita tentukan ruang sampelnya seperti contoh ini. Nah, ini akan kamu gunakan untuk mengerjakan soal selanjutnya ya. Jadi diperhatikan seperti ini. Kita tulis S besar, ruang sampel, S besarnya sama dengan buka kurung kerawal, kemudian kita tuliskan 1 sampai 10, 1,2, 3, 4, dan seterusnya sampai 10, kemudian kita tutup kembali dengan kurung kerawal. Di sampingnya kita tulis N dalam kurung S besar, NS artinya itu jumlah ya, jumlah dari ruang sampel. NS sama dengan 10. Ya kan ada 10 ya, titik sampelnya ada 10. Oke. Kemudian di bawahnya kita tulis A. A itu simbol huruf terserah sebenarnya ya. Jadi kartu bernomor bilangan prima ini kita misalkan A. Kalian mau ambil huruf yang lain juga terserah, bisa ya. Jadi Ibu ambil, tapi kalau yang ruang sampel dia tidak bisa digantikan ya, hurufnya tetap S besar, itu artinya semesta. Tapi kalau untuk yang ditanya itu kita bisa pakai huruf yang maunya kita. Nah, ini Ibu ambil A. A sama dengan bilangan prima itu kan mulai dari angka 2. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Nah, kita lihat bilangan prima yang ada pada S. Jadi A sama dengan buka kurung kerawal 2, 3, 5, 7. Balas kurung. Nah, ada berapa jumlahnya? Ya, kita bisa tuliskan NA sama dengan 4. N dalam kurung A besar ya, balas kurung. Seperti yang ada di contoh ini. NA sama dengan 4. Sekarang kita cari peluangnya. Peluang berarti P besar ya. Peluang dari A. Berarti PA sama dengan NA per NS. Sama dengan 4/10. Diperkecil, kita bagi dengan angka 2. 4 bahagi 2 dapat 2, 10 bagi 2 dapat 5. Jadi hasilnya adalah 2/5. Kita lanjut pada soal nomor 3. Berikut ini pernyataan-pernyataan yang memiliki nilai peluang 1. Nilai peluang 1 ya. Kemungkinan terjadi dalam dunia hanya 1 kali. Kecuali, nah pertama bagian A. Bagian A, buaya bertelur. Buaya bertelur kemungkinannya sangat kecil. Bisa jadi
di dunia ini hanya ada satu kali buaya bertelur. Bisa jadi ya. Jadi bagian A termasuk dalam nilai peluang 1. Kemudian bagian B, bumi berbentuk bulat. Benar ya? Bumi berbentuk bulat, hanya satu bentuk. Tidak mungkin bumi berbentuk persegi atau segitiga dan sebagainya. Dan itu peluangnya hanya satu kali. Bumi tidak berubah-berubah bentuk. Berarti bumi berbentuk bulat masuk dalam nilai peluang 1. Sekarang bagian C. Setiap siswa mendapat peringkat 1 di kelasnya. Bisa jadi ya. Ya, bisa jadi kemungkinannya juga 1 kali. Jadi setiap siswa kemungkinan 1 kali akan mendapatkan peringkat 1 di kelasnya. Jadi itu juga termasuk, berarti yang tidak masuk itu adalah D. Bilangan genap habis dibagi 2. Kenapa tidak masuk? Nah, bilangan genap itu kan mulai dari angka 2, 4, 6, 8, 10. Ternyata semua angka genap itu kan bisa dibagi 2. Berarti kan bukan hanya satu angka genap, dia lebih. Malah semua. Berarti jawabannya adalah bilangan genap habis dibagi 2. Karena kemungkinannya banyak. Paham ya? Oke, kita next. Nomor 4, sebuah dadu dilempar 36 kali. Frekuensi harapan muncul mata dadu bilangan prima adalah titik-titik kali. Berarti kita bisa tuliskan N sama dengan 36. Jumlah ya. Kemudian FH, itu frekuensi harapan, itu sama dengan PA kali N. Peluang kali N. Nah, kita cari dulu S-nya. S-nya sama dengan, ya, dadu kan, berarti mata dadu. NS-nya ada 6. A sama dengan 2, 3, 5. Bilangan prima yang ada pada dadu. 7 tidak masuk ya, karena mata dadu hanya sampai 6. Berarti NA-nya sama dengan 3. Kita cari PA-nya. PA sama dengan NA per NS. Sama dengan 3 per 6. Kita perkecil, kita dapat 1 per 2. Setelah kita dapat PA, kita bisa langsung cari FH-nya. Berarti FH sama dengan 1/2 kali 36. Sama dengan 36 per 2 sama dengan 18. Silakan kalian bisa salin jawaban ini. Soal terakhir, jika sebuah dadu dan sekeping mata uang dilempar undi 1 kali bersama, maka peluang muncul gambar pada mata uang dan bilangan ganjil pada dadu adalah, nah ini kita buatkan seperti nomor 1 ya. Kita buat tabel seperti pada soal nomor 1, kemudian kita pasangkan. Nah, kalau pada soal nomor 1 itu 2 dadu, berarti di bawahnya juga 1 sampai 6. Kenapa ini A dan G? Karena koin ya. Nah, itu melambangkan angka dan G itu melambangkan gambar. Ditanya, peluang muncul ketika dia bilangan ganjil dan gambar. Nah, bilangan ganjilnya adalah 1, 3, 5. Jadi yang kita cari adalah X, kita misalkan X ya. Berarti G1, G3, dan G5. Jumlah seluruhnya NX sama dengan 3. Jumlah kejadian atau NS ya, itu sama dengan 12. Silakan kalian hitung sendiri, mulai dari A1 sampai A6, kemudian G1 sampai G6. Itu ada 12 seluruhnya ya. Berarti kita bisa cari PX, peluang X, PX sama dengan NX per NS, atau NX per N.
sama dengan 3/12, sama dengan 1/4. Jadi jawabannya adalah C. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Kalian dari yang tidak tahu, belajar dan menjadi tahu. Alhamdulillah. Jangan lupa di like dan komentarnya ya, di-share jika sangat bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.